Hai, ketemu lagi di podcast Aku Mendengarmu. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya relevan banget nih buat kita semua. Dari sumber tulisan Wajah Digital dan Diri Sejati, kita coba gali siapa sih kita sebenarnya di dunia maya? Apa sama aja gitu sama kita yang di dunia nyata? Pertanyaan penting ya. Apalagi kalau lihat data, rata-rata kita bisa online 3-7 jam sehari loh. Iya kan? Nah, coba deh, Anda renungin bentar. Kalau ada orang yang cuma kenal Anda dari medsos nih, kira-kira mereka bakal bilang Anda orang yang kayak gimana ya? Menarik tuh buat dipikirin. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Seringnya sih, apa yang kita tunjukin online itu kan versi yang udah dipoles ya. Kayak semacam album foto terbaik gitu, momen-momen bagus aja. Betul. Jarang banget kan kita post pas lagi bete atau kamar lagi, berantakan banget gitu. Nah, ini tuh nyambung banget sama konsep psikologi. Sumber kita nyebutin soal Carl Rogers misalnya. Ada diri ideal, versi yang kita pengenin, sama diri nyata, ya diri kita apa adanya. Diri ideal versus diri nyata. Iya. Nah, dunia maya ini panggung yang pas banget buat nampilin si diri ideal itu. Bisa pakai filter, bisa pilih caption yang paling bijak, semacam pakai topeng sosial kalau kata Jung atau Goffman. Tapi topengnya bisa kita kontrol banget ya secara digital ya. Persis, lebih ekstrim malah kadang. Nah, tapi ini kadang bikin kontrasnya jadi tajam banget nggak sih? Sering lihat kan, temen yang aslinya pendiam, di online jadi kritis banget, vokal gitu. Atau kebalikannya juga ada, yang di dunia nyata rame, di online kalem aja. Iya. Nah, pertanyaannya nih dari sumber tulisan ini juga, apa versi online yang beda itu? Masih Anda gitu? Wah, ini masuknya udah ke ranah yang lebih filosofis ya kalau kata sumber kita. Ada disebut soal Baudrillard tentang simulakra. Pernah dengar? Simulakra. Gimana tuh? Jadi intinya, representasi atau citraan di dunia maya itu jadi kuat banget. Saking kuatnya, batas sama realitas jadi agak kabur. Oke. Jadi kayak kita hidup di dalam citra itu sendiri. Bisa dibilang gitu. Sumbernya seolah nanya, apa kita udah ganti moto hidup? Dari aku berpikir maka aku adanya Descartes, jadi aku posting maka aku eksis. Keberadaan digital kita jadi penting banget gitu. Wow. Dalam juga ya mikirnya ke sana. Dan ini ada konsekuensinya kan pastinya. Tulisan ini, Wajah Digital dan Diri Sejati, nekanin banget soal dampak negatifnya. Ada potensi stres tuh, kalau jauh banget bedanya persona online sama offline. Namanya disonansi identitas. Semacam konflik batin gitu ya. Ngerasa nggak jadi diri sendiri. Iya. Belum lagi cemas ketinggalan info atau FOMO itu, fear of missing out. FOMO. Dan godaan buat banding-bandingin hidup kita sama etalase orang lain di medsos kan? Nah, itu dia. Terus sumber kita juga nyinggung soal anonimitas online. Ini menarik sih. Di satu sisi, bisa bikin kita lebih bebas jujur ya, nggak takut dijudge. Tapi di sisi lain, Bisa juga jadi tempat pelarian. Atau malah memunculkan sisi diri yang biasanya kita sembunyiin. jadi kayak pedang bermata dua gitu ya. Betul. Makanya muncul dilema. Apa kita harus usaha keras biar sama persis antara online dan offline? Memang mungkin ya jadi 100% otentik di dunia digital. Batasnya di mana sih? Antara jaga citra baik sama ya bohongin diri sendiri dan orang lain. Jadi emang kompleks banget ya ini. Identitas online kita tuh, ya campuran. Campuran antara apa yang pengen kita tunjukin, siapa kita sebenarnya, dan mungkin juga, ya sisi lain yang kita umpetin. Nah, yang penting banget ditekankan di sumber kita itu adalah kesadaran diri, self-awareness. Kita perlu ngerti kenapa sih kita milih nampilin diri kayak gitu di internet. Apa motivasinya? Motivasinya ya, apa buat nyari koneksi, Atau validasi? atau sekedar ekspresi. Macam-macam kan bisa jadi. Kalau kita sadar itu, kita bisa lebih bijak navigasi dunia digital ini. Oke, nah buat penutup nih, kami mau ajak Anda semua buat sedikit refleksi minggu ini. Coba deh, buka lagi profil media sosial Anda. Terus tanya ke diri sendiri. Saya nyaman nggak ya kalau orang cuma kenal saya dari sini aja? Udah cukup mewakili belum ya? Pertanyaan bagus tuh. Mungkin sebagai tantangan introspeksi kecil aja, Mi. Coba bikin satu unggahan. Gak harus dipublish kalau nggak nyaman ya. Unggahan yang paling jujur deh soal perasaan atau pikiran Anda saat ini.
Coba aja rasain. Gimana? Tantangan menarik? Ya, semua obrolan kita dari sumber wajah digital dan diri sejati ini bisa kasih Anda bahan buat direnungkan ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya, kita bahas sumber-sumber menarik lainnya. Aku mendengarmu.